Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya berkilau sekali ya. Ya. Oke. Ini kelas apa? Mata kuliah? Penalaran hukum. Apa syaratnya? Oke. Saya mohon maaf terlambat karena baru selesai sholat. Lalu ternyata saya belum share link OPL-nya, ya. Semoga segera saya share, ya. Lalu saya kasih clue dulu. Kalau materi yang di OPL dan yang akan saya sampaikan sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Kenapa? Karena di OPL adalah teorinya. Nah, di kelas ini saya pecah untuk di pertemuan begini adalah sedikit-sedikit praktek. Praktek sedikit-sedikit. Oleh karena itu, kalian buka OPL itu saya gambarkan seperti saudara sedang makan nasi. Maka itu adalah kebutuhan pokok saudara. Jadi saudara wajib menyelesaikan OPL dengan baik. Materi intinya ada di situ. Lalu kelas ini apa? Ini adalah lauknya. Saudara akan kenyang saja dengan makan nasi itu. Iya. Tapi kalau mau enak, mau yang lebih bergizi, ya walaupun nggak gratis, makan bergizi, itu maka saudara juga jalani kelas ini dengan baik di pertemuan tatap muka ini. Oke. Nanti di kelas ini kita akan coba sedikit simulasi di awal. Terus kita akan sedikit simulasi cara berpikir kita pelan-pelan. Oke. Saya akan sedikit materi, lalu nanti ada saudara diminta mengerjakan sesuatu, nanti kita cek kembali, saudara diminta lagi, saudara cek. Kira-kira begitu kelasnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kita sedang bicara tentang bernalar. Oleh karena itu syaratnya kemarin kita dibawa akalnya di sini. Kita pergunakan. Lalu kemarin di pekan kemarin kita juga nyampaikan bahwa tidak semua orang bernalar itu menghasilkan nalar yang benar. Selanjutnya lagi, ada orang bernalar dengan benar tapi bukan nalar hukum. Ya. Jadi pertama ada orang yang tidak mempergunakan akalnya, ada. Ya. Lalu ada orang yang mempergunakan akalnya tidak dengan cara yang benar. Atau yang ketiga, dia menggunakan akalnya dengan benar. Nalarnya benar, tapi bukan nalar hukum. Maka, legal reasoning itu adalah kegiatan berpikir. Dia bekerja, oleh karena itu mata kuliah ini bukan hanya mata kuliah yang sifatnya teoritis. Di OPL, saudara akan temukan teorinya. Dengan baca teori itu aja saudara sudah pusing, saya jamin. Gitu ya. Karena itu materi milik profesor saya, maksudnya kopromotor saya, Prof. Klik ya, sangat mendalam, sangat bagus. Saudara pelajari baik-baik yang di OPL. Oke, saya di kelas ini akan coba sedikit karena dia kegiatan ada bergeraknya. Di OPL saudara akan diminta nanti bikin tugas untuk yang sifatnya tertulis. Nah di kelas ini kita coba mulai yang sifatnya sifatnya interaktif di kelas. Oleh karena itu nanti kalau diminta menyampaikan, sampaikanlah walaupun salah. Jangan memilih jawaban saya tidak tahu Pak. Sampaikan aja ya. Walaupun salah. Salah itu tanda saudara berpikir. Yang manut-manut iya diem aja kayak anak baik itu belum tentu baik gitu ya. Karena belum tentu dia berpikir. Dan berpikir kita adalah berpikir yang problematis tersistematis. Maksudnya apa? Bahasa gampang saya, ini kan ada subjek hukum. Subjek itu
hidup dalam lingkungan baik individu maupun sosial dalam kebudayaannya. Ini adalah kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan spesifik hukum, bukan pemaknaan ekonomi, bukan pemaknaan politik, bukan pemaknaan yang lain yang sifatnya hukum. Kalau bahasa gampang saya, karena dia problematis, adalah sesuatu yang sifatnya bermasalah. Sesuatu yang sifatnya bermasalah. Silakan. Tapi masalah itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Ya, masalah itu bukan suatu hal yang buruk. Problem di sini bukan berarti sesuatu yang buruk. Problem itu bisa sesuatu yang reasoning ada kegiatan untuk mencari apa yang dicari, dasar hukum terhadap apa? Terhadap peristiwa. Jadi duluan telur apa duluan ayam itu sama kayak duluan dasar hukum apa duluan peristiwanya, Pak? Sama aja ya. Itu sama kayak pertanyaan duluan telur apa duluan ayamnya. Ini sama. Duluan faktanya apa duluan hukumnya, Pak? Iya, biasanya faktanya sudah ada. Hukumnya juga sudah ada. Cuma kita bagaimana memadukannya antara fakta dengan dasar hukum. Terhadap apa? Sesuatu hal yang sifatnya perbuatan hukum. Masalah pertama bicara tentang perbuatan hukum. Atau yang kedua, yang sifatnya kita kenal lebih sebagai masalah, adalah pelanggaran hukum. Apakah ada perbuatan hukum yang nggak bermasalah? Misalnya ada di sini yang mau menikah? Ada? Nggak ada yang menikah? Jomblo semua? Belum. Sudah menikah ada? Yang sudah menikah? Sudah kawin? Kawin sudah belum? Sudah. Kawin sama nikah beda nggak? Beda. Nalar yang dipakai bukan nalar hukum kalau begitu. Dalam hukum ada undang-undangnya, namanya undang-undang perkawinan. Tidak ada undang-undang pernikahan. Jadi menurut hukum, menurut nalar hukum, kawin dan nikah sama? Enakan mana? Sama, Pak, sama. Ya, jawabannya harus juga sama, kan gitu. Kalau menggunakan nalar hukum, bukan nalar biologi, bukan ilmu biologi. Kalau dalam ilmu budaya, ilmu biologi mungkin dia pisahkan. Nikah itu begini, kawin itu begini, sehingga ada orang yang tidak nikah tapi kawin. Itu menurut biologi. Tapi menurut nalar hukum sama. Nah, kalau ada orang mau kawin, kemana dia mengurusnya? Itu kan masalah. Kemana kalau mau kawin? Kemana? Ke Oyo. Bagi yang muslim mau kawin, dia akan mengurusnya ke KUA, nanti ada administrasi yang perlu dilakukan, ini. Itu masalah, maksudnya adalah apa? Masalah berkaitan dengan perbuatan hukum. Jadi melakukan satu hal yang sifatnya berkaitan dengan hukum, maka itu juga masalah. Masalah apa? Harus sesuai hukum. Ada orang yang kawin dengan sah menurut hukum, ada yang tidak. Ada yang melaksanakan macam-macam, dia kayak apa? Acaranya besar sekali. Ya, dia diadakan dilaksanakan pakai IO gitu. Ternyata kemudian hari terbukti bahwa pernikahannya itu secara hukum tidak sah. Saya tidak sebutlah. Inisial saja, Rizky Febrian dan Mahalini. Ya. Mereka melaksanakan yang kelihatannya udah betul, tapi ternyata menurut hukum tidak sah. Ketika mereka mengajukan isbat nikah, ditolak. Sudah ngapain? Nikah ulang. Jadi apa yang sudah terjadi itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu ada masalah. Kita cari dasar hukumnya. Kalau ketemu ada satu fakta, kita cari dasar hukumnya. Oh, ini apa? Oh, ini kita kepikir nih. Hari ini kita akan gambarkan secara global dulu. Nanti spesifik kita akan masuk per bab-babnya. Kenapa? Karena ternyata
Gampangnya kan pelanggaran hukum itu ada aturan hukum, ada peristiwa, ada match-kannya gimana? Segampang itu. Tapi ternyata masing-masing itu tidak mudah. Ada yang mudah mungkin iya, tapi terkadang tidak selesai. Oke. Ada orang yang melihat satu peristiwa, ada fakta kejadian, itu harus melihat apakah itu fakta hukum atau bukan. Di sini ya, kata-kata kuncinya harus digarisbawahi. Tidak keluar-keluar. Atau yang disebut sebagai suatu nggak mau dia. Elek dia. Kalau HP bisa dibanting, kalau ini gimana? Ayo. Ini masalah juga, masalah hukum bukan? Oke. Kita skip saja lah. Ini peristiwa hukum. Peristiwanya harus peristiwa hukum. Jadi anak hukum, salah satu kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasarnya, sekali lagi, saya pernah menyampaikan, saya lupa, kalau bagi yang menguasai kelas ini itu ya seakan-akan sudah menguasai 50% keahlian hukum. Tapi kalau gagal, sama juga berarti kehilangan 50% kemampuan hukumnya. Apa salah satu contohnya? Saudara di kelas ini diminta untuk memahami apa yang disebut sebagai peristiwa hukum. Karena tidak semua peristiwa itu peristiwa hukum. Ya, tidak semua peristiwa itu peristiwa hukum. Ada seorang mahasiswa dan mahasiswi goncengan, ya kan, nanya mau kemana, enaknya kemana, staycation yuk. Mereka berangkat lah, staycation lah berdua, laki-laki dengan perempuan, ya kan, nginap bersama di sana di dalam kamar, ngapain? Dan tugas mimpi. Salat jamaah? Enggak juga. Ya, lalu terjadilah kejadian yang diinginkan oleh mereka, ya kan? Pertanyaannya, apakah itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum atau tidak? Bingung kita. Peristiwa hukum, kenapa dia peristiwa hukum? Kan lalu muncul pertanyaan, kenapa? Ya, mereka bukan pasangan suami istri, melakukan hubungan seksual, ya, sebut saja langsung ya, hubungan seksual. Apakah itu peristiwa hukum? Masa? Apakah ada pasal yang mengatakan kalau orang suami istri berduaan di kamar itu? Bukan suami istri, bukan suami istri, itu melanggar hukum. Sampai hari ini sebelum KUHP baru berlaku, tidak pelanggaran hukum kecuali salah satunya sudah pernah menikah atau salah satunya atau keduanya itu di bawah umur. Kalian di bawah umur apa enggak? Berarti kalian pelakunya. Kalau dia tidak melanggar, tidak di bawah umur, tidak ada yang sudah menikah, secara hukum digerebek sama Satpol PP, diapain? Dicatat, dinasihati, habis itu disuruh pulang. Berarti boleh Pak? Saya bukan bilang boleh. Saya bilang itu bukan peristiwa hukum yang bisa, misalnya peristiwa hukum pidana, bukan. Alhamdulillah lagi. Gitu ya. Dia harus tahu itu peristiwa apa hukum atau bukan. Dari mana kita tahu peristiwa hukum? Kita tahu faktanya, kita tahu dasar hukumnya. Jadi dua hal ini ya saling berkaitan, antara peristiwa dengan dasar hukum ini selalu berkaitan. Makanya saya katakan nggak ada mana sih yang lebih dahulu, yang sama aja kayak jawab tadi, telur sama ayam mana yang duluan, muter terus ada jawabannya kayak gitu. Tapi intinya kita bertugas untuk mengaitkan kedua ini. Ternyata mengaitkannya tidak mudah. Saudara sudah belajar HTN, sudah belajar HAN,
pidana, perdata ya. Itu kan dasarnya itu tuh. 4 itu yang paling utama. Nanti ada perintilannya, masing-masing itu punya perintilan masing-masing. Nah, mari kita lihat satu video. Bukan video di kamar ya, bukan. Ada satu video, tugas kalian, ya sekarang otaknya dipakai ini ya. Tugas kalian dengarkan video ini, cari dua hal ya. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah peristiwa hukumnya apa? Peristiwa hukumnya apa yang pertama ya? Saya ulangi, peristiwa hukumnya apa? Yang kedua itu dia masuk bidang hukum apa? Ya, sepengetahuan saudara ya. Oh, masuk pidana Pak. Oh, ini perdata Pak. Oh, ini bisnis Pak. Ini apa dan sebagainya ya. Peristiwa hukum apa? Dan itu aspek hukum apa? Bidang hukum apa? Oke? Paham pertanyaannya? Karena dalam penerapan hukum, memahami pertanyaan, ada mahfuzat kalau yang biasa di pesantren itu, intinya orang yang bisa memahami soal itu sudah memahami 50% jawaban. Kenapa? Kalau dia tidak tahu soalnya apa, maksudnya apa, dia pasti salah jawabnya. Orang yang tahu soalnya dengan benar, dia akan bisa mengarah ke jawaban yang benar kalau bisa jawab. Oke, pertama saudara tadi diminta dia video, satu cari peristiwa hukum, yang kedua mengetahui itu aspek hukum apa. Oke, sudah siap? Ready? Telinganya dibuka. Ya, pacarnya tinggalkan dulu. Lagi marahan sama pacarnya, tinggalkan dulu, kan gitu. Oke, saya putar videonya. Warga di Padang boykot pemilu, bahkan kotak dan surat suara. Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai boykot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yakai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari kompas.com, warga distrik Kebo dan Yakai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakir menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Dayak Biru. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Ini dari distrik Dayak. Tiap tahun PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu menurut KWK 1 tidak ada semua opsi, sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka kasih ambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga. Salah satu yang belum saya sampaikan adalah saudara diminta nyari sebanyak-banyaknya. Dalam satu cerita belum tentu peristiwa hukumnya hanya satu. Ya. Nah, dalam itu sengaja saja saya simpan. Karena biasanya saudara akan nuliskan hanya satu. Ada nulis lebih dari satu? Ada. Ya, saya juga tidak membatasi satu kan? Kenapa saudara fokus hanya satu? Karena saudara beranggapan dalam satu peristiwa hanya ada satu peristiwa hukum, satu aspek hukum.
Padahal bisa jadi dalam satu cerita ada peristiwa hukum lebih dari satu. Ya. Saya belanja, ambil barang, saya bayar. Ya kan? Proses peristiwa hukum namanya jual beli. Uang saya kurang, saya nggak, penjualnya marah, saya ditabok. Peristiwa hukum juga, peristiwa hukum pidana. Padahal kejadiannya hanya 2-3 detik. Misalnya begitu. Oke? Perlu saya ulang? Oke. Saya ulang sekali lagi. Dipanai boykot pemilu, bahkan kontak dan surat suara. Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yangkai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari Kompas.com, warga distrik Kebo dan Yangkai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakir menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Dayapiro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Ini dari distrik Yangkai. Tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Semua kosong sehingga masyarakat bersama Pandis, PPD, Pandis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka kasih hambur kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Oke, siapa yang mau jawab? Apa yang bisa didapat? Ya. Dalam video tersebut mungkin ada 2 kategori hukum. Yang pertama adalah hukum pidana. Itu diatur di pasal 406 ayat 1 ketika ada perbuatan pengerusakan barang atau pengeroyokan itu paling sanksinya adalah denda atau penjara. Terus hukum yang kedua adalah hukum Islam, di mana tidak dibenarkan dalam Islam itu perusakan barang disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin itu sih Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ada yang lain? Ada? Kalau enggak saya panggil nama. Anissa Salsabila. Ada? Enggak ada? Muhammad Arif Yoga Braka. Ada? Enggak ada? Nur Ashifa. Apa Mbak yang bisa didapatkan? Ini bahasa ini kan pelanggaran ini kan ini pelanggaran bukan enggak itu enggak usah nih kamu lihat bapak kita terus aja susah pelanggaran negara kayak aku ngomongnya oke Pak jadi ada 2 pelanggaran ada yang saya dapatkan pelanggarannya baik Pak di situ saya menemukan 2 pelanggaran pengerusakan barang negara, pelanggaran terhadap proses pemilu, dan pelanggaran terhadap kebebasan politik. 3. Ada 3. Ada berapa?
Ada 3. Ya. Cuman itu Pak yang saya dapat. Ya, aspek hukum apa itu? Aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana. Oke. Tidak percaya aku tuh. Ada lagi? Lain? Beda? Bukan aspek hukum pidana? Ada? 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 Ada nggak? Zafro, Nur Aisyah, Bayrunisa, ada Zafro? Ya? Ada? Indri Maulia. Mbak. Mbak. Bidang hukumnya itu pasal 66 Undang-Undang Pemilu tentang tindak pidana yang mengatur ketertiban umum, Pak, tentang perusakan fasilitas umum. Oke, itu aspek hukum apa ini? Undang-Undang Pemilu, Pak. Aspeknya bidang apa? Bidang Perusakan hukum apa itu? Bidang hukum apa kira-kira? perusakan ketertiban umum dan fasilitas umum, Pak. Itu maksudnya pidana, perdata, ATE. Oh, KUHP, Pak. Hah? KUHP. Pidana, perdata. Oh, pidana, Pak. Pidana. Oke. Terima kasih. Baik. Mari kita lihat baik-baik. Pemilu, itu kan berkaitan pemilu ya. Pemilu itu aspek bidang hukum apa? HTN atau HAN atau pidana atau perdata? Pemilu? Pemilu? Nah, ya? Ternyata ketika tidak mampu, nah, saudara ditantang pertama adalah tahu ini bidang hukum apa. Salah saudara tempatkan kotaknya, sudah pasti salah berikutnya. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif, di situ aspek hukum apa? Bidang hukum apa? Saudara udah belajar semua kan ya? HTN, HAN, apa lagi? Pidana, perdata. Nah, jadi itu aspek hukum apa? Pemilunya itu aspek hukum apa? Mana nih? Yang mana? Pemilu? Pemilu itu aspek hukum, nggak tahu bahasa gampangnya ya. Itu pembidangan hukumnya apa? Bidang hukum. Ada HTN-nya, ada HAN-nya, ada pidananya, ada. Dalam satu aspek itu bisa jadi bidang hukumnya lebih dari satu. Lalu kita pilih-pilih mana yang itu. Oh, tadi ada kotak suara yang kurang logistiknya. Nah, itu aspek hukum tata negara dan hukum asasi negara. Pengerusakannya itu pidana. Kan saudara pilih-pilih tuh. Jadi keahlian yang harus dimiliki, jadi kewajiban saudara selaku orang hukum ketika bernalar hukum, ketika mau nyemplung pada sesuatu aspek apapun itu, mau ketemu fakta apapun, ketemu kasus apapun, ketemu perkara apapun, ketemu berita apapun. Sekarang mulai ya, kalau sedang lihat berita, saya lihat apa, lihat ada artis cerai atau apa ya, Nikita Mirzani tersangka, misalnya Rasman Arif dan pengacaranya naik atas meja misalnya gitu. Macam-macam itu mulai itu. Oh, ini bidang ini nih hukumnya. Ada, bisa jadi lebih dari satu. Ya. Dan masing-masing peristiwa itu dengan aspek yang pidananya misalnya, kita harus tahu
dasar hukumnya. Oke, tugas berikutnya saat ini, tadi walaupun sudah ada nyebut pasal dan sebagainya, saya kira belum semuanya, tapi saya minta dalam waktu 5 menit, saya beri waktu 5 menit untuk mencari dasar hukumnya. Undang-undang apa, pasal apa. Kata kunci yang sama dengan, sebelum dimulai, kata kuncinya sama. Bisa jadi satu peristiwa hukum dalam bidang hukum tertentu. Oke, kita batasi ini dalam waktu 5 menit hanya hukum pidana. Oke, peristiwa pidana, pengerusakannya tadi ya, pembakaran dan macam-macamnya itu, pengerusakan kotak suara dan sebagainya itu peristiwa pidananya yang kita mau ambil, kita potret. Nah, tugas sekarang saudara dalam waktu 5 menit cari pasal undang-undang dan pasal apa yang berkaitan dengan itu. Kata kuncinya bisa jadi lebih dari satu. Oke, dimulai dari sekarang. Cari dasar hukumnya, pasal apa, undang-undang apa. Sembari saudara pastikan undang-undang atau apapun yang saudara jadikan dasar hukum itu adalah satu peraturan yang masih berlaku.
bisa jawab ya? Nah, pilih 2 orang. Coba. Tunjuk. Yang kelihatannya nggak bisa jawab. Muka-muka mencurigakan. Mana? Tunjuk. Mbak yang paling belakang. Pakai baju merah, nggak usah noleh Mbak. Mbak. Silakan maju ke depan. Terus satu lagi. Oke, maju. Silakan maju. Dua-duanya ayo, maju. Oke. Jangan dendam karena disuruh. Oke. Mbak dan Mas, tadi sudah mencari depan. Ada di sini depan. Orang hukum nggak boleh malu. Kalau orang hukum malu nampil di depan, nah itu berarti salah jurusan, Mbak. Oke. Silahkan. Tadi diminta apa? Nyari apa? Dari pasal. Pasal. Oke. Pasal dalam undang-undang berapa? Sampaikan ya. Boleh ada berapa? 1 boleh, 2 boleh, 100 boleh. Silakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 532 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghilangkan atau membuat tidak dapat digunakan dokumen pemungutan dan penghitungan suara dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500. Pasal berapa? Pasal 532. 532. 32 Undang-undang Nomor 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. pemilu. Oke, ada lagi? Satu aja. Sama. Dari dulunya nih. Pasal 534 534. Di undang-undang yang sama. sama Pak. Oke. UU nomor 7 Ya, terus itu tentang apa? Mbak masih depan, Pak. Masih berdiri depan. sama Pak tentang undang umum juga. Tentang Ya, apa? tapi isinya Bedanya sama Mbaknya tadi apa? dia menghilangkan Pasalnya beda nih. ya, Bedanya sama Mbak tadi apa? dia menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dapat dihukum penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak. Oke, menghilangkan hasil suara. Mbak, tadi apa? Pak? Pasalnya tentang Tentang menghilangkan, merusak, ya. atau membuat tidak dapat digunakan. Oke. Pasal ini sama-sama merusak, kan intinya gitu. Oke, diam depan ya. Ya, perhatikan baik-baik. 1, pasal ini ada 2 pasal. Tapi yang satu bicara tentang merusak berkaitan dengan sehingga tidak bisa dipakainya. Yang kedua ini hasil. Berarti ini sebelum. Kalau yang ini sudah. Dari fakta yang ada tadi, sebelum apa sesudah? Ya. Ternyata nyari pasal nah, tidak mudah. Apakah betul ini? Belum tentu juga. Hanya ini. Ada yang punya lagi? Ada lagi? Ada pasal yang lain selain ini? Ya ada Pak, karena sumber nyarinya sama. KUHP mana? Pasal 406 ayat 1. Nah, di pasal KUHP ada, ya. Jadi satu ini bisa jadi pasalnya lebih dari satu. Pertanyaan saya, tadi saya katakan pastikan pasal di KUHP. Nanti saudara kalau googling itu akan muncul KUHP yang lama sama yang baru. Oke. Saat ini yang berlaku yang mana? Yang tadi yang disebut pasal emasnya itu KUHP yang lama apa yang baru? Yang lama. Berarti masih berlaku. Yang ini pertanyaan saya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini apakah masih berlaku? Gimana caranya? Tahu itu berlaku apa tidak? Ya, saudara memang nemu. Misal ya, ini kan ada KUHP lama dan baru. Kejadian misalnya di tahun 2025 ini, maka yang masih berlaku adalah yang lama. Kejadiannya sama di 2026, yang berlaku berarti yang
baru. Satu peristiwa itu harus spesifik kena pasal yang mana. Kalau saudara di tahun 2006 saudara kenakan pasal yang ini, maka orangnya salah. Jawabannya salah. Walaupun pasalnya ada, googling atau nanya AI bisa jadi jawabannya muncul yang ini. Itulah kehebatan kita ya. Waktu sedikit, mohon maaf kelebihan sedikit ya, saya tambah. Saya jadikan PR bagaimana memastikan ini masih berlaku. PR ya. Kan saya tanya di pertemuan berikutnya. Karena itu kelebihan kita dibanding AI. Apa kelebihan kita? Kita bisa bernalar lebih dibanding dia. Kalau dia hanya ngambil data, belum tentu dia tahu ini masih berlaku atau tidak. Oke? Saudara harus buktikan apa caranya, bagaimana cara membuktikan kalau ini masih menjadi undang-undang pemilu yang berlaku. Coba, apakah ada undang-undang pemilu yang baru lebih dibanding itu? Ada nggak? Googling segera dalam waktu 1 menit saya minta sebagai penutup. Nomor? Tentang apa? Tentangnya apa? Tentang pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, undang-undang ini ternyata sudah ada undang-undang penggantinya. Berlaku nggak pasalnya? PR. Terima kasih, berdua silakan kembali. PR minggu depan biar kalian berotaknya panas, ya mulai panas. Kita nanti gitu. Ternyata itulah orang hukum masih berguna, masih dapat kerjaan karena AI ternyata masih banyak salahnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.